Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurmayanti Ramadhani dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, tingkat 1B dengan NIM 0201248803. Di sini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi mata kuliah Teknologi Pemupukan dengan judul Penyerapan unsur hara fosfor dan nitrogen beberapa tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Baik, di sini judulnya adalah serapan unsur hara, nitrogen, dan fosfor beberapa tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Latar belakangnya adalah kualitas tanah adalah salah satu faktor yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan produksi pertanian. Selain air, varietas tanaman, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit, unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium adalah nutrisi yang paling penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Peningkatan pasokan N, P, dan K adalah sistem produksi tanaman menjadi kontributor utama dalam peningkatan hasil. Sebagian besar jaringan tanaman mengandung sekitar 1,5% nitrogen, 0,2% fosfor, dan 1,0% kalium. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman membutuhkan unsur hara makro yang dalam jumlah besar. Dan jika salah satu atau lebih unsur hara tersebut kurang, maka pertumbuhan tanaman tidak maksimal dan hasil panen akan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan unsur hara adalah respirasi, konsentrasi unsur hara, kerapatan dan penyebaran akar, serta air, daya serap tanah atau daya serap akar, pH tanah, dan daya serap tanaman. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi dan membandingkan serapan unsur hara nitrogen dan fosfor pada berbagai jenis tanaman legum yang ditanam pada jenis tanah yang berbeda. Nah, jenis tanahnya itu adalah tanah aluvial dan tanah latosol. Yang kedua, memberikan informasi mengenai ketersediaan dan serapan hara. Unsur hara makro yaitu N, P, dan K pada berbagai jenis tanaman legum yang ditanam pada tanah yang berbeda, yaitu tanah aluvial dan latosol. Rumusan masalahnya yaitu untuk mengkaji serapan unsur hara NP oleh tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Hasil dan pembahasan. Kualitas tanah adalah salah satu faktor penting untuk mendukung pertumbuhan dan produksi pertanian. Selain tadi air, varietas tanaman, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit, tanah juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam produksi pertanian. Tanah aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang kurang subur dan memiliki konsentrasi garam yang tinggi atau ionena yang tinggi. Konsentrasi garam yang tinggi ini dapat menaikkan tekanan osmosis larutan tanah sehingga menyebabkan penyerapan air dan unsur-unsur hara akan terhambat. Terus tanah latosol. Tanah ini terbentuk akibat curah hujan yang besar serta suhu yang tinggi. Tanah ini cukup subur untuk pertanian. Selanjutnya, unsur hara nitrogen dan fosfor adalah dua unsur hara utama yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang banyak. Namun, ketersediaan nitrogen dan fosfor di tanah yang sedikit sering mengalami kekurangan, sehingga perlu ditambahkan unsur-unsur hara tersebut ke dalam tanah melalui pemupukan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan unsur hara adalah respirasi, konsentrasi unsur hara, kerapatan, dan penyebaran akar, air dan daya serap akar, pH tanah, dan daya serap tanaman. Di sini ada beberapa macam tanaman legum. Yang pertama ada turi atau Sesbania grandiflora. Tanaman ini mengandung komposisi zat gizi atas pK 27,3%, energi 4.825 kcal atau per kilogram. Lalu ada abu 7,5%, kalsium 1,5%, dan fosfor 0,4%. Selanjutnya yang kedua tanaman lamtoro atau nama ilmiahnya Leucaena leucocephala. Memiliki kandungan zat gizi meliputi protein kasar, serat kasar, lemak kasar, bahan ekstrak tanpa nitrogen. Ada abu, Ca, dan P masing-masing sebesar 29,04, 10,066, 5,21, 4,86, 10,23, dan seterusnya. Yang ketiga ada tanaman kalopo, memiliki kadar protein kasar sebesar 19,5%.
Selanjutnya yang keempat ada tanaman kaliandra, termasuk dalam familia Leguminosae dan subfamilinya adalah Mimosaceae. Berbentuk tanaman perdu, berkayu, bertajuk lebat, tingginya bisa mencapai 45 meter dan akarnya dapat mencapai kedalaman 1,5 sampai 2 meter. Yang terakhir tanaman orok-orok atau Crotalaria juncea L. Tanaman ini mengandung protein kasar sebesar 25,34%. Nah, di sini serapan nitrogen tajuk beberapa tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Berdasarkan uji wilayah ganda Duncan menunjukkan bahwa serapan nitrogen tajuk pada tanah latosol nyatanya lebih tinggi dibandingkan tanah aluvial pada semua jenis tanaman. Hal ini dikarenakan tanah aluvial memiliki kadar Na yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kemas tahun 2007 yang menyatakan tingginya Na akan menyebabkan rusaknya struktur tanah dan naiknya pH sehingga menghambat penyerapan unsur-unsur hara. Nih, data laju penurunan serapan nitrogen pada tajuk dapat dilihat pada tabel 1. Di sini, tabel 1 yang memperlihatkan bahwa penurunan tertinggi adalah pada tanaman kaliandra, diikuti kalopo, turi, dan lamtoro. Sedangkan orok-orok terlihat bahwa penurunannya paling kecil yaitu 40,33%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanaman orok-orok lebih toleran pada salinitas tanah. Serapan nitrogen mempengaruhi kadar nitrogen dan produksi bahan kering, sehingga semakin tinggi serapan nitrogen, semakin tinggi produksi bahan keringnya. Menurut Jumin tahun 1989, proses penyerapan nitrogen dipengaruhi ketersediaan N, tingkat kejenuhan, keadaan tanah, dan umur tanaman. Pertumbuhan tajuk lebih terpengaruhi salinitas dibanding akar, walaupun organ yang berhubungan langsung dengan garam-garam yang berlebih adalah akar. Menurut Harjadi dan Yahya pada tahun 1988. Selanjutnya itu ada serapan nitrogen akar tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Kalau yang tadi itu serapan nitrogen tajuk, yang ini serapan nitrogen akar. Data analisis pengaruh serapan nitrogen akar pada tabel 2 menunjukkan bahwa serapan nitrogen akar pada tanaman kaliandra itu adalah yang paling tinggi dibandingkan serapan nitrogen kalopo, lamtoro, orok-orok maupun tanaman turi. Berdasarkan uji wilayah ganda Duncan menunjukkan bahwa serapan nitrogen akar pada tanah latosol nyatanya lebih tinggi dibandingkan tanah aluvial pada semua jenis tanaman. Menurut Gerdon et al. Tahun 1991, bahwa nitrogen merupakan unsur esensial yang berpengaruh pada fase-fase pertumbuhan tanaman karena unsur N berfungsi dalam sintesis protein, sedangkan protein merupakan pembangun protoplasma untuk membentuk organ-organ tanaman. Menurut McCrory, pada tahun 1976, nitrogen yang diserap tanaman akan dipergunakan untuk pembentukan bagian vegetatif seperti daun, batang, dan juga akar. Selanjutnya, serapan unsur fosfor pada tajuk tanaman legum dan pada jenis tanah yang berbeda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa serapan fosfor pada tanah latosol lebih baik dibandingkan pada tanah aluvial. Berdasarkan data analisis pengaruh serapan fosfor pada tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa serapan fosfor tajuk pada tanaman kaliandra paling tinggi dibandingkan serapan fosfor pada tanaman turi, lamtoro, kalopo, dan juga orok-orok. Semakin tinggi jumlah fosfor dalam tanah, kemungkinan unsur fosfor yang diserap oleh tanaman juga lebih tinggi. Menurut Barber pada tahun 1984 yang disitasi oleh Nur Cahyani pada 1999 bahwa meningkatnya serapan fosfor pada tanaman menyebabkan laju fotosintesis meningkat sehingga sintesis karbohidrat meningkat pula. Selanjutnya, kelebihan karbohidrat pada daun akan ditransfer ke akar yang digunakan untuk sebagai energi untuk pertumbuhan akar. Selanjutnya, serapan fosfor akar tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Nah, berdasarkan data analisis pengaruh serapan fosfor pada tabel 4 menunjukkan bahwa serapan fosfor akar tanaman lamtoro lebih baik dibandingkan kaliandra, kalopo, turi maupun orok-orok. Nah, berdasarkan uji wilayah ganda Duncan menunjukkan bahwa serapan fosfor akar tanah latosol nyata yaitu lebih tinggi dibandingkan tanah aluvial pada jenis tanaman lain. Hal ini menunjukkan bahwa serapan fosfor sangat erat kaitannya dengan serapan nitrogen. Menurut Bookman and Brady pada tahun 1982,
Unsur fosfor itu berperan dalam merangsang pertumbuhan akar lateral dan akar halus tersebut. Menurut Abidin tahun 1987 menyatakan bahwa fungsi akar sebagai pengangkut air serta garam-garam mineral dan O2 dari dalam tanah untuk kemudian disalurkan pada bagian-bagian tanaman lainnya, yaitu batang dan daun yang berada di atasnya. Nah, dari hasil tadi, kesimpulannya adalah simpulan penelitian ini adalah bahwa serapan nitrogen dan fosfor oleh tajuk dan akar legum pada tanah latosol lebih baik dibandingkan tanah aluvial. Serapan nitrogen tajuk dan akar pada tanaman kaliandra di tanah latosol lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman kaliandra di tanah aluvial. Untuk serapan fosfor tajuk tanaman kaliandra pada tanah latosol lebih baik dibandingkan tanaman kaliandra pada tanah aluvial, sedangkan untuk serapan fosfor akar tanaman lamtoro dan tanah latosol lebih baik dibandingkan tanaman lamtoro pada tanah aluvial. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan atau yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin ada beberapa kata-kata atau cara penyampaian yang kurang berkenan. Saya meminta maaf dan terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3.